teman-teman, selamat sore kepada teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Sebagai sahabat Diksi, kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang ingin terjun memulai karir mereka melalui customer service. Yang kedua adalah mereka ingin bertanya beberapa, misalnya apa saja keahlian yang dibutuhkan oleh customer service itu. Baik, untuk lebih awal saya akan menceritakan kepada kalian apa saja sih sebenarnya tugas seorang customer service, kemudian skill apa saja yang dibutuhkan oleh customer service. Oke, baik kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya tugas seorang customer service. Oke, tugas sebagai seorang customer service yang pertama itu adalah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kalian. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kalian. Kenapa demikian? Karena ketika pelanggan kalian datang ke tempat kalian, ke shop kalian, yang pertama adalah kalian lakukan adalah kalian menyambut pelanggan kalian. Pada saat kalian menyambut, disitulah kalian mulai membina apa yang disebut dengan hubungan yang baik dengan pelanggan. Itu dulu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua sebagai customer service adalah mereka harus mampu menyelesaikan keluhan-keluhan pelanggan. Seperti yang kita ketahui bahwa pelanggan kita itu datang ke tempat kita macam-macam tujuannya. Ada yang nanya-nanya produk kita, ada yang ingin membeli, bahkan ada yang ingin menyampaikan kemarahan karena tidak sesuai apa yang diharapkan dengan yang kita berikan. Ini yang disebut dengan keluhan. Tetapi kepada teman-temanku sekalian, kita tidak boleh alergi terhadap keluhan pelanggan itu. Karena keluhan itu seperti kita sudah ketahui bersama itu merupakan masukan. Kita seharusnya bersyukur dia masih mau mengeluh, menyampaikan ketidaksependapatannya, ya, menyampaikan ketidaksesuaian harapan yang kamu berikan, harapan sepelanggan itu apa yang kamu berikan dengan apa yang diterimanya. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu berkeluh kesah. Jadi tugas yang pertama membangun hubungan dengan pelanggan, tugas yang kedua dia harus bisa yang disebut dengan menangani keluhan-keluhan pelanggan. Dan yang ketiga tugasnya adalah memahami fitur produk yang kita jual. Jadi apapun jenis produk yang kita ada di toko kita harus paham fitur benefit dari produk masing-masing. Kenapa demikian? Karena tidak semua pelanggan itu paham tentang fitur ataupun benefit yang didapatkan ketika mereka membeli produk dari kalian. Oleh karena itu, sebagai customer service yang profesional, kalian harus memahami produk kalian. Dalam bahasa Inggris dikatakan product knowledge, pengetahuan kalian tentang produk itu. Karena pelanggan sekali lagi nanti akan menanya kepada kalian, bila mana jawaban yang kalian berikan kepada pelanggan itu tidak meyakinkan si pelanggan, nah di situ dia akan pindah ke tempat lain. Oleh karena itu, pahami produk kalian, rasa percaya diri munculkan bahwa kalian itu memahami produk kalian, yakinkan si pelanggan kalian, ketika dia yakin dia akan beli produk kamu. Yang keempat adalah sebagai customer service tidak hanya tahu produk tetapi juga harus tahu menjual produk. Tapi menjual di sini bukan memutuskan, keputusan pembelian selalu kita berikan kepada si pelanggan. Nah, apa yang dimaksud dengan menjual produk? Nah, menjual produk memberikan produk kepada pelanggan sesuai dengan keinginan pelanggan itu sendiri. Ya. Jadi dari sekian banyak variasi produk, ya, kalian sebagai customer service harus paham betul kira-kira produk apa yang dicari ini Bapak atau yang dicari Ibu ini. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui apa yang dicari? Tentunya kalian bisa melakukan beberapa pertanyaan terbuka sehingga komunikasinya bisa mengalir.
Atau kita lihat juga gaya hidup orang itu, kemampuan membeli orang itu, ya. Dari situ kalian nanti akan bisa memberikan pelayanan atau melakukan penjualan kepada pelanggan kalian. Kemudian yang kelima, tugas dari sebagai customer service itu adalah yang disebut harus mampu melakukan proses administrasi. Jadi proses administrasi yang dimaksud di sini karena setiap bisnis itu memiliki bisnis proses. Ya, ketika dia sudah memilih barang, kalau kita misalnya di telepon shop, misalnya ketika dia sudah melakukan pembayaran, apa yang kamu lakukan? Ambil barang dari gudang, itu proses administrasi. Setelah ambil barang dari gudang, apa yang kamu lakukan? Ya, beritahu pada si pelanggan bahwa ini masih segel, minta izin kepada ibu itu untuk membuka segel dan lain sebagainya. Ini adalah proses administrasi. Jadi kalian juga harus paham yang disebut dengan bisnis proses. Tetapi tidak harus membuat bisnis proses. Masih dalam tahap yang disebut paham alur administrasinya. Nah, itulah lima tugas secara garis besar yang saya bisa berikan kepada teman-teman sekalian sebagai customer service. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa skill yang digunakan, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang customer service? Oke, skill yang pertama yang kalian harus tahu adalah communication skill. Ya, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi, saya tidak mengharuskan kalian harus menjadi sarjana komunikasi, tidak, ya. Kemampuan gaya seseorang menyampaikan pesan kepada si pelanggan. Tentunya kita melihat latar belakang budaya, ya, itu tidak boleh kita sampingkan karena setiap latar belakang atau budaya seseorang itu akan ada pengaruhnya terhadap cara kita menyampaikan pesan kita yang akan kita berikan kepada pelanggan. Skill yang kedua adalah problem solving. Jadi kita itu harus mampu menyelesaikan permasalahan si pelanggan. Ya, memang tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan oleh CS saja, tetapi ada juga beberapa permasalahan yang mungkin di luar wewenang kalian yang harus kalian eskalasi ke tempat lain. Ya, yang terpenting di sini kalian bisa menyelesaikan permasalahan dari si pelanggan ini. Misalnya, ya, pembelian barang yang tidak sesuai dengan harapan dari si pelanggan karena barangnya rusak dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, kalian juga harus paham kebijakan-kebijakan yang sudah dituliskan oleh perusahaan kepada kalian. Langkah apa yang terjadi kalau pengembalian barang, dan berapa lama pengembalian barang itu dikembalikan kalau itu dikembalikan barangnya atau diganti barangnya. Kalau tidak diganti barangnya, ya, kemudian kapan akan diganti dalam bentuk uang. Itu adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi terhadap pelanggannya. Nah, skill yang ketiga yang dibutuhkan oleh seorang customer service adalah skill berempati. Nah, berempati itu maksudnya adalah bagaimana kita memposisikan diri kita di posisi si pelanggan. Itu yang dimaksud dengan skill empati. Sekali-sekali coba meletakkan diri di posisi pelanggan. Nah, seandainya kamu sebagai seorang pelanggan, kira-kira harapan-harapan apa yang kamu harapkan ketika kamu masuk ke dalam suatu toko? Tentunya harapan yang kita harapkan terhadap CS, ya, kalau kita datang dalam suatu toko adalah kita disambut dengan baik, disapa dengan baik, mengerti kebutuhan kita. Itu adalah harapan-harapan yang disambut. Nah, ini bisa kita dapatkan bila mana kita berempati atau memposisikan diri kita di posisi pelanggan. Yang keempat, skill yang dibutuhkan adalah skill ketekunan dan ketelitian. Nah, skill ketekunan dan ketelitian yang dimaksud di sini adalah, ya,
Semua pelanggan itu berbeda-beda. Ada pelanggan yang cepat mengambil satu keputusan, tetapi ada juga pelanggan yang sangat teliti sebelum mengambil satu keputusan. Jadi mengetahui perilaku pelanggan itu memang suatu keharusan. Tetapi lebih dari situ adalah kesabaran menghadapi beberapa tipe-tipe pelanggan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pelanggan kita yang datang ke toko kita bukanlah pelanggan yang homogen atau yang mempunyai sifat yang sama. Tetapi pelanggan yang datang ke tempat kita itu adalah pelanggan yang memiliki sifat heterogen yang berbeda-beda. Jadi kalian memang dibutuhkan tingkat kesabaran untuk menghadapi pelanggan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, itulah tugas dan skill yang dibutuhkan sebagai seorang customer service yang profesional. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang customer service yang profesional, ikuti, kembangkan tugas dan skill yang kita sudah diskusikan barusan.